Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas materi statistika. Lebih tepatnya, kita akan belajar tentang tabel distribusi frekuensi, unsur-unsur, dan cara penyajian data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvin Hairunisa dari kelas 12 MIPA 1. Bagaimana cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi atau data berkelompok? Pastinya teman-teman waktu SMP pernah belajar data tunggal, di mana data tersebut disajikan satu persatu seperti berikut ini. Ini adalah data tunggal karena disajikan satu persatu. Misalkan ini adalah nilai penilaian akhir semester atau PAS matematika dari 80 orang siswa. Seandainya datanya hanya sedikit, misalnya hanya 10 atau 15, itu bisa dengan mudah menganalisisnya. Tapi, jika datanya segini banyaknya, yang terutama jika lebih dari 30 data, sebaiknya data ini kita sajikan dalam data kelompok. Ini adalah data mentah atau raw data. Nah, sekarang kita bandingkan dengan data seperti yang ada pada tabel ini. Nah, keduanya memiliki data yang sama, tapi bedanya jika data mentah atau raw data disajikan satu persatu, dan yang pada tabel ini sudah dikelompokkan ke beberapa interval. Jika datanya kita sajikan dalam tabel seperti ini disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Nah, jika dibandingkan, tentunya data yang di sebelah kanan atau pada tabel distribusi frekuensi akan lebih cepat dimengerti. Sebelum kita belajar menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi, ada beberapa bagian pada tabel distribusi frekuensi yang perlu diketahui. Yang pertama, ada yang disebut dengan kelas interval, yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Contoh kelas interval pada tabel ini ialah 31 sampai 40, 41 sampai 50, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan batas kelas. Batas kelas ada dua, ada batas bawah. Batas bawah merupakan batas ujung bawah pada suatu kelas atau batas paling terkecil. Kemudian ada batas atas. Batas atas itu batas ujung atas pada suatu kelas atau nilai terbesar pada suatu kelas. Jadi pada kelas pertama ini 31 ini batas bawahnya dan 40 adalah batas atasnya. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan tepi kelas. Tepi kelas juga ada dua, ada tepi bawah dan ada tepi atas. Tepi bawah atau disingkat jadi TB itu batas bawah dikurangi ketelitian data. Nah, kalau tepi atas itu batas atas dikurangi dengan ketelitian data. Nah, ini sebagai catatan, jika datanya adalah bilangan bulat, maka ketelitian datanya ialah 0,5. Contohnya pada tabel ini semua bilangan bulat, jadi ketelitian datanya ialah 0,5. Nah, misalkan kita mau nyari tepi bawah kelas pertama. Tepi bawah itu batas bawah dikurangi ketelitian data. Maka batas bawahnya ialah 31 dikurangi 0,5. Hasilnya 30,5. Kalau tepi atas itu batas atas dikurangi ketelitian data. Berarti batas atasnya ialah 40 dikurangi 0,5, hasilnya 39,5 dan seterusnya. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan panjang kelas. Panjang kelas, cara mencarinya yaitu tepi atas dikurangi tepi bawah. Pada tabel ini, semua panjang kelasnya akan sama. Mau kelas yang manapun, hasilnya semua sama. Misalkan kelas pertama, tepi atasnya ialah 39,5 dikurangi tepi bawahnya 30,5. Berarti panjang kelasnya ialah 9. Mau kelas keempat yang dipakai 60,9 dikurangi 69,5 juga boleh, hasilnya akan tetap sama. Berikutnya ada yang disebut dengan titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu setengah dikali batas atas ditambah batas bawah. Misalkan kita mau nyari titik tengah dari kelas pertama. Berarti setengah dikali
40 ditambah 31, berarti hasilnya adalah 9. Nah, jadi itulah beberapa bagian pada tabel distribusi frekuensi yang perlu diketahui. Nah, sekarang kita akan mencoba mengelompokkan data atau menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkahnya ialah yang pertama, tentukan dulu jangkauannya. Jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil. Yang kedua, tentukan banyak kelas interval. Rumusnya ialah banyaknya kelas atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. N ini adalah banyaknya data. Dan yang ketiga, tentukan panjang kelas. Panjang kelas itu caranya jangkauan dibagi banyaknya kelas. Nah, ini 3 langkah yang diperlukan untuk menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Untuk lebih jelas, kita coba latihan berikut ini. Sajikan data berikut dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini ada 40 data. Yang pertama kita tentukan dulu jangkauan. Jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil. Pada tabel ini, data terbesarnya ialah 95 dan data terkecilnya ialah 42. Jadi jangkauannya 95 dikurangi 42 ialah 53. Yang kedua, kita tentukan banyak kelas interval. Rumusnya ialah K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log N. N itu ialah banyaknya data. Pada data ini, banyaknya data sebanyak 40, berarti N-nya ialah 40. Jadi, banyaknya kelas adalah 1 tambah 3,3 kali log 40. Log 40 itu 1,6. Jadi, 1 tambah 3,3 kali 1,6. Hasilnya ialah 5,28. Jadi, 1 tambah 5,28 yaitu 6,28 atau kita bulatkan menjadi 6. Dan terakhir, kita tentukan panjang kelas. Panjang kelas itu jangkauan dibagi banyak kelas interval. Pada soal ini, kita sudah mendapatkan jangkauan kelasnya yaitu 53 dan banyaknya kelas ialah 6. Jadi, panjang kelasnya ialah 53 dibagi 6 sama dengan 8,83. Kita bulatkan saja 8,83 ini menjadi 9. Jadi, panjang kelasnya ialah 9. Sekarang kita buat tabelnya. Nah, karena tadi kita udah dapat banyaknya kelas adalah 6, jadi kita membuat tabel ke bawah ini banyaknya baris sesuai dengan banyaknya kelas. Banyaknya kelas 6 berarti baris tabelnya 6. Di sini nilai terkecilnya ialah 42. 42 ini ditambah dengan panjang kelas. Nah, lihat panjang kelasnya yaitu 9. Tapi jangan ditambah 9, melainkan ditambah panjang kelas dikurangi 1 yaitu 8. Berarti 42 ditambah 8. Ingat, karena panjang kelas itu bukan batas atas dikurangi batas bawah, tapi tepi atas dikurangi tepi bawah. Berarti 42 ditambah 8 yaitu 50. Jadi, kelas interval pertama ialah 42 sampai 50. Sekarang, kelas kedua berarti dari 51 ditambahkan 8 yaitu 58. Jadi, 51 sampai 58. Dan seterusnya sampai kelas interval yang terakhir. Nah, sekarang turus atau tali. Turus atau tali ini biasanya digunakan dalam pemungutan suara. Nah, ini untuk mempermudah kita menentukan frekuensinya. Jadi, kita tinggal hitung turus atau talinya untuk menentukan frekuensinya. Yang pertama, turus atau tali kelas pertama itu 6. Jadi, frekuensinya 6. Kelas kedua itu 12, kelas ketiga itu 6, kelas keempat itu 8, kelas kelima itu 5, kelas ke-6 yaitu 3. Nah, jadi data ini sudah kita sajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi, itulah cara menentukan atau cara menyajikan data ke dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Thank you for watching.
subscribe, and share ya.